right there on top of the moon. We could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care. Just be here and I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up. I'm not. Nah jadi pada saat itu bulan Agustus si MC-nya manggil namaku gitu kan. Wah ini pasti lahir bulan Agustus. Bukan Pak, aku lahir bulan Juli Pak. Oke. Oh bulan Juli, oke langsung saja Agus bulan Juli. Oke. Jadi aku bikin judul puisi untuk dia, gadis pelana. Dia suka, dia pakai jadi nama IG-nya. Soalnya aku 5 hari ketemu dia, aku nembak dia. 1 bulan kemudian aku ditolak Pak. Terus untuk teman-teman bergerak di bidang apapun, pesanku satu, tetaplah membumi meski kelak kau setinggi langit. Sekian. Mantap. Jumpa lagi. Halo, Mang. Halo. Ya, Mang. Duduk. Duduk lari ke Kiri kanan. Aku biasa Ki. Oke, boleh. Oke. Sip. Dari mana, Nan? Dari tadi. Dari tadi. Itu jawaban yang sangat mudah. Tapi kalau jawaban sangat payah, belok kiri, belok kanan, lurus, Tembus Polda. gol. Oke, kita mulai ya. Mulailah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semuanya. Selamat siang kawan-kawan pendengar setia TTP. Kembali lagi bersama kita Makna X Union dalam program TTP Tiba-tiba Podcast. Oke, hari ini bersama aku Muhammad Aprianda dari Union Adventure dan rekan aku Iwan Setiawan dari Angkringan Makna Pekanbaru. mantap. Tepuk tangan yuk. Kru. Hari ini kita syuting episode yang ke berapa nih Wan? 1000 berapa gitu ya? Ini episode alhamdulillah keempat ya. Keempat atau ke-10? Keempat deh. 10 banyak kali. Oke. Hari ini kita akan kedatangan beberapa narasumber. Tapi sebelum itu, kita hari ini lagi di mana? Lagi salah satu kedai kopi favorit kawan-kawan dan favoritku pribadi ya. Langkah Kanan Kopi. Terima kasih Langkah Kanan. Ya, jadi memang di Langkah Kanan ini Wan ada beberapa memang model-model desain yang dikhususkan seperti kalimatnya Langkah Kanan, Melayu estetik gitu ya. Ya, ada beberapa frame ya. Vespa, always Vespa never dies. Terus pokoknya ini ada juga Ya, ini ada nih. roll banner dari Tiba-tiba Podcast. Kali ini ada berbeda kawan-kawan, kita ada roll banner lebih ini sih, lebih biar tahu sih kita dalam program apa ya. Tiba-tiba Podcast, Makna X Union. Ada Union dan Angkringan Makna. Mantap. Oke. Kita nggak berpanjang lebar ya. Ya, hari ini mungkin kita akan panggil langsung ya narasumber. Cuman kita ceritakan sedikit latar belakangnya ya. Boleh. Dia ini Yuk. seorang anak sih, enggak. Seorang. Dia ini seorang yang bergiat di kegiatan alam, musik juga, sempat musik, Wis. dan sekarang aktif di industri kopi. Industri kopi. Kita panggil bukan siapa lagi, Agus Bulan Juli. Halo. Sehat. Silakan. Ini memang sedikit keren nih Gus. Kursi panas kita Gus. Aku izin duduk ya. Izin Ya, boleh. Oke, sip. Ambil langkah kanan langsung tadi. Masya Nah, Allah. benar aku kan Wan. Anak alam harus bawa tumbler. Mana tumblermu? Tumbler gua ada. Mana di bawah? Ada di rumah. Gus, Sehat Gus. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Keren kacamata Gus. Oh iya, kayaknya Oh iya, BTW ini kenapa nih? Ini. Aku lihat beberapa episode sebelumnya kan lebih ke outdoor kok tiba-tiba indoor gitu. Nah, itu dia. Ceritakan, Wan. Nah, kenapa kita memilih indoor hari ini? Karena
Pekanbaru lagi cuaca panas. Jadi kita memilih tempat tertutup lah sedikit. Oke. Dan memilih salah satu spot kedai kopi kawan kita, Sidi, langkah kanan. Terima kasih Di Iya. tempatnya. Dia memang konsep awal tiba-tiba podcast ini di outdoor, tapi ada satu lain hal yang tidak di luar kendali kita kan, Iya. itu alam. Nah kita pindahkan ke sini. Oke. Agus bulan Juli. Agus bulan Juli. Siapakah Agus bulan Juli? Iya. Kenapa pada akhirnya disebut Agus bulan Juli? Boleh Gus ceritakan sedikit. Ceritanya gimana ya? Aku awal mula menggunakan nama Agus bulan Juli itu dulu aku pernah ikut awal-awal Pekanbaru pernah ikut kompetisi drum. Drum? Iya. Drum? Kompetisi drum. Minus one waktu itu Iya, iya. di Rumbai. Nah jadi pada saat itu bulan Agustus, si MC-nya manggil namaku gitu kan. Wah ini pasti lahir bulan Agustus. Bukan Pak, aku lahir bulan Juli Pak. Oke. Bulan Juli, oke langsung saja Agus bulan Juli. Oke. Dan itu belum tuh, aku belum menggunakan nama itu sampai satu ketika di tempat kerjaku yang lama, Bocok Kopi. Iya. Kita lagi ngobrol-ngobrol gitu, bulan Agustus juga temenku bilang, wah ini Agus bakal ulang tahun ya. Waduh. Ternyata setelah aku tunjukin KTP ku, aku lahirnya di bulan Juli. Bulan Juli. Waktu itu Tejo yang pertama kali menyematkan nama itu ke aku. Tejo, halo Tejo. Tejo sedih lagi ya. Tapi pada akhirnya Gus, selain itu sendiri, kenapa pada akhirnya dibuat Agus bulan Juli? Ada nggak alasan lainnya yang betul-betul ya udah Agus bulan Juli aja deh gitu? Iya. Alasan lainnya karena di satu sisi aku mikir itu nama yang cukup gampang diingat. Harapanku Betul sih. dulu aku juga aktif nulis gitu kan. Mhm. Jadi pengennya itu jadi nama pena juga. Oke. Terasinya ya. Oke, jadi Agus bulan Juli berarti latar belakangnya itu. Iya. Kenapa disebut Agus bulan Juli sendiri? Oke. Dan kebetulan lainnya podcast ini di bulan Juli juga. Ya. Wes. Masya Allah, boleh tapi Jadi aku nak bertanya lah sedikit Gus ya. Boleh. Sila. Agus aslinya dari mana sih? Aku asli dari Tembilahan. Melayu deh Gus. Melayu. Cuma aku numpang lahir di Kuala Tungkal Jambi. Numpang lahir doang. Habis itu gitu. aku nggak tahu sana daerahnya. Oh gitu. Berarti aslinya Tembilahan ya. Tembilahan. Siapa dong warga Tembilahan? Halo kawan Tembilahan. Tembilahan. Bagiannya Berarti besar di Tembilahan. besar di Tembilahan, tapi sekarang udah pindah kakak ke Pekanbaru. Oh, berarti sekolah di Sekolah di Tembilahan, kuliah di Pekanbaru masih. sekolah tamat SMA di Tembilahan. Mhm. Berarti langsung berdomisili di Pekanbaru semenjak kuliah. Semenjak kuliah. Ya. Kalau boleh tahu, kalau kita bahas kuliah, Agus kampus mana nih? Aku kampus UI cabang Riau. UI cabang Riau, di mana tuh? ada singkatannya tuh. Wih, aku suka UI Halo warga Wir. Universitas Idola Remaja. Itu istilahnya ada juga yang bilang UGM. UGM. Ya. Istilah Gerbang Perpoyan. Perpoyan. Ini gimmick-gimmick yang udah sering dilakukan. Udah bosan Iwan. Oke, udah bosan ya. Oke, Agus kuliah di UIR. Berarti pengalamannya dari Tembilahan, berdomisili di Pekanbaru. Agus pasti punya hobi dong. Ada. Nah, itu dia. Hobi yang paling menarik. Hobi yang paling menarik yang masih aku jalani atau gimana? Yang namanya hobi kan Pasti setiap yang- iya kita kan bakal apa ya namanya berganti ya istilahnya Iya. karena ada pengalaman di situ. Awal kali Gus hobinya apa itu? Oke, awal kali dulu kan aku aktif ngeband. Oh, sempat Festival- ngeband ya? Sempat. Oke. Ben Agus. Anak band dulunya, tapi sekarang udah tinggal jejak digital doang. Tunggu Gus, band itu dari kapan? Band- SMA, SMP atau kuliah? SMA 2012 sih. Betul sekali. Dulu kalau zaman-zaman kita SMA yang paling dihobikan anak-anak laki-laki diidolakan perempuan, anak basket, bola, band. Iya. Itu dia. Jadi memang betul-betul inilah ya saat itu ya memang udah aktif di dunia musik ya. Ya, aktif di dunia musik. Dulu aku juga lebih banyak tinggalnya di studio gitu, jaga studio pernah. Weh. Nggak Pernah, digaji, ya? yang penting bisa latihan. Iya. Wes, keren. Pada saat itu masih semangat kali Gus Masih ya. semangat kali pada Wah, saat itu. biasa itu ya. Menarik cerita Gus Nina. Ya menarik. Iya. Jadi berapa lama tuh Gus proses untuk bermusik itu? Proses untuk bermusik bisa dibilang aku terjun pertama festival-festivalan 2012. iya. Festival itu solo atau Band. awal kali solo atau band? Band. Langsung band ya? Udah band dulu kita aktif di Tembilahan sih. Tembilahan ya? Aku kebetulan posisi sebagai drummer.
Wih, drama. Drummer ya dulunya. kata-kata. Itu belajar ini Gus, otodidak atau memang ada senior yang ngajarkan gini Gus mainnya Gus? Ya, aku otodidak, cuma karena aku orangnya senang ngobrol, jadi aku banyak nanya juga. Tetap ada mentornya juga. Tetap ada ya? Tetap ada, khususnya yang jaga, yang punya studio lama gitu kan. Iya. Terakhir aku main tuh 2018 tuh. 2000. Semenjak itu tak pernah lagi ngobrol. Tak pernah lagi. Oke, setelah Dari itu SMA berubah. sampai 2018 ya. Iya. Mungkin momennya mungkin yang membuat Momennya. dia tidak Iya. di bidang itu. Tapi boleh nggak Gus? Yang namanya band itu kan Wan, ada namanya vokalis, ada namanya basis, ada drummer. Ya. Tentu kebanyakan orang senangnya dengan vokalis ya, karena tampil di depan kan. Ganteng kali. Ganteng kan, pakai kacamata, rambut panjang gitu kan. Kenapa pada akhirnya memilih formasi yang di belakang Gus? Kenapa aku milih formasi yang di belakang? Karena aku nggak bisa main gitar gitu. Oke. Gak apa-apa Gus. Sama bos, aku juga. Aku bisa lah dikit ya. Di belakang tuh kalau menurutku drum tuh agak sentral gitu ya, dia jantungnya musik. Oke, Jadi seru aja. seru aja ya. Oke. Tapi Nan, kayaknya meja kita kosong nih Nan. Ya agak seru gitu Agak serak ya kayaknya Iya, nih. kalau Agus dia sudah ada. Udah ada. Tapi sebagai bintang tamu spesial, Spesial. kita adakan apa di sini? Pizza, Kopi. kopi. lah. Karena kita lagi di langkah kanan. Oke, mantap. Langkah kanan keren. Kopi. Bentar lagi kopi datang ya, Gus. Bentar ya. Oke, kegiatan musik. Musik. Setelah musik Agus vakum ya, sebut vakum ya. Ya itu ada beberapa transisi sih di dalam Transisi. hidupku. Aku dulu di musik, terus waktu tamat sekolah aku pengen banget tuh kuliah di ISI Jogja. Isi Jogja, oke sih. Cuma nggak dapat support dari orang tua, akhirnya aku dipaksa kerja. Jadi Kerja dulu ya? Kerja dulu Oke. di kejaksaan, aku honorer di situ. Wah. Di Tembilan Gus. Sembilan. Sempat Sembilan. honorer nah. Sempat Iya. dong, pakai baju dinas. Berarti keren mandiri nih. Keren mandiri Iya. lah, gila, Gus. Itu berapa lama Gus? 1 tahun. 1 tahun berarti 2000 berapa ya? 2014 ya? 2015 ya? Oke. Nah Sip. itu karena nggak pengen kuliah, tapi dari situ juga akhirnya tumbuh pemikiranku pengen kuliah ambil jurusan hukum atas dasar kemauanku sendiri. Oke, sip. Jadi kegiatan Agus setelah bermusik, kalau boleh tahu, sekarangnya berkegiatan apa sih? Kalau sekarang aku aktifnya lebih ke industri kopi, Industri kopi. di industri kopi baru Sip. mau memulai lagi. Tapi pasti ada pemancing awalnya dong. Ada. Kenapa pada akhirnya bermain di kopi gitu? Itulah aku bilang tadi transisi demi transisi yang aku alami setelah aku di musik, sempat kerja di kejaksaan, Oke. kuliah jurusan hukum. Hukum ya? Hukum kalau hukum kan identik dengan buku ya gitu ya. Iya. Oh, Jadi iya. harus banyak-banyak baca teori juga. Dari situ ada salah satu buku yang bikin aku kayak tertarik untuk membaca buku lebih banyak lagi. Oke. Dulu aku juga pernah bikin lapak baca di kampusku. Suka ini pernah membuat lapak membaca ya? Lapak di, baca. Lapak baca di UIR. Iya. UIR Pekanbaru. Menarik. Jadi punya influencer nggak terhadap penulis atau pengarang cerita buku? Ada. Apa ya? Favorit gitu ya? Favorit. Iya. Aku itu awal mula tertarik baca buku itu salah satu buku yang bikin aku pengen baca buku lagi tuh. Catatan seorang demonstran. Catatan seorang seorang- demonstran. Itu pengarangnya Suhokji. si Suhokji. Suhokji ya. Suhokji. Oke, Itu sip. sedikit gambaran memang Sohobji ini aktivis ini Aktivis yang memperjuangkan era masa Orde Lama. Orde Lama ya. sekarang. Oke. Jadi, jadi punya inilah idola lah yang Idola. nyebutnya ya. Oke, aku sempat bergelut di hukum, hobi membaca, juga pernah bikin lapak membaca di UIR, terus sekarang berkegiatan di industri kopi. Industri kopi. Nah, kita lebih ke industri kopinya. Jadi, udah berapa lama di industri kopi tersebut? Aku di industri kopi itu mulai aktif 2019. 2000 corona ya, corona. Belum corona 2020 Pak. Oh, berarti sebelum corona. Saya corona itu 2020 Januari, Januari, Februari, Maret ya. gitu ya. Oke, sip. Berarti dari 2019. Awal terjunnya gimana ceritanya? Bisa? Aku awal terjunnya karena ya itulah aku bilang tadi tuh semua yang kulakukan sebelumnya itu ada korelasi dengan kenapa aku hari ini ada di kopi. Oh gitu. Nah,
Ada hubungannya ya? Ada hubungannya. Dulu kan aku tinggal ngekos. Ya, Kebetulan di kosku itu dekat banget tuh ada nama kedai Boco Kopi. Boco Kopi. Boco Kopi itu kedai yang konsepnya Boco rumah Kopi baca. di mana? Boco Kopi di Marpoyan. Oh, di Marpoyan ya? Di Marpoyan. Di air dingin, jalan Air Malik dingin. Kelas. Berarti kosmu itu dekat air dingin ya? Dekat air dingin. Oke, pas dekat ya. Nah, di situ jadi aku di sela waktu kuliah aku sering nongkrong di sana, kadang kita nongkrong sampai larut malam. Oke. Sampai di satu momen itu tuh karena kebetulan yang punya juga temanku, aku inisiatif ngomong sama dia, Ajis namanya, Ajis Febriadi. Ajis. Halo Ajis. Halo Ajis. Jadi waktu itu ngomong, Jis, aku pengen belajar kopi lah. Ke Ajisnya? Ke Ajisnya. Oke. Gitu. Dan syukurnya tanggapan dia bagus. Dia bilang, boleh Gus, kalau mau belajar kopi ya udah tinggal atur schedule-mu, nanti kita sesuaikan. Keren. Tunggu, ini dalam kategori belajar dasar awal ya? Dasar awal. Oh, oke. Aku pengen tahu gimana cara nyeduh. Pada saat itu apa-apa saja Gus yang dipelajari untuk dasar-dasar awal itu? Ya itu lebih ke apa? Segmentasi pasar kopi, terus juga di situ aku mempelajari tentang teknik penyeduhan, Oke. pour over, immersion gitu Iya, kan. oke. Nah, setelah itu tuh lebih ke pengembangan kinerja di roaster itu gimana sih gitu. Karena kan Bocor dulu juga ada Sudah roasternya. masuk ke fase itu ya? Iya, kebetulan dia dulu 3 cabang tuh. Aku yang ditempatkan di Ketitiran. Ketitiran itu Tempat Sukajadi ya? Sukajadi ya. Oke. Oke. Yang kedua di mana? Yang kedua ada di Gobah, Yang ketiga? yang ketiga di Marpoyan. Marpoyan. Cuma Oke. kalau sekarang dia kan udah bersatu menjadi satu Oke. lagi. Oke. Keren. Oke. Di dunia kopi atau industri kopi kita tahu zaman sekarang maraknya kedai kopi, terus Wih, banyak Wan ya? udah banyak kali Banyak, kedai kopi. banyak. Kalau kita hitung nggak terhitung lah pokoknya. Tapi menurutku pribadi gue bahwa sebenarnya ini untuk memajukan sumber daya manusianya, untuk biar terbantu penganggurannya, Iya. terus kualitas dari beans kopinya, kualitas petaninya. Jadi kita saling support, ada simbiosis mutualisme. Nah, menurut aku sendiri, gimana sih pandangan Agus tentang pergerakan kopi di era sekarang dan di era kemarin? Oh. Kenapa kita nyebut kemarin? Karena kemarin itu orang yang dari nggak tahu jadi tahu, dan era sekarang orang udah tahu ingin makin evaluasi menjadi tahu. Oke. Pandanganku terkait Oke, boleh masuk. Oke. Wis, Nah, sebentar ya. Oke. Makasih. Makasih, Mbak. Terima kasih. Makasih ya Kak. Oke, ini Lanjut. bagus. Oke. Gimana tadi? Ya, pandangan Agus tentang pergerakan kopi zaman sekarang dan era kemarin. Era kemarin. Aku sebetulnya kan di industri kopi itu nggak begitu lama-lama amat, tapi mayoritas ilmu yang kudapatkan itu lebih banyak by literasi juga. By literasi. Cuma kalau pandanganku terkait industri kopi saat ini ya perkembangangannya cukup pesat. Oke. Kita nggak usah bicara tentang Jawa lah, Pekanbaru sendiri. Iya. Barangkali setiap bulan tuh tahu ada aja kedai kopi, Iya, kedai iya. kopi. Mereka yang bermain dengan konsep, bermain dengan taste, terus banyak lah varian-varian. Jadi konsumen pun banyak pilihan. Oke. Bagi yang pengen. Sedikit lagi Gus. Oke. Oke, terima kasih Kak. Pas ya 3. Terima kasih Kakak. Terima kasih, Kakak. Gus, sambil kita ngobrol boleh sambil ngopi juga. Aku cicip dulu ya. Iya, boleh. Terima kasih kopi langkah kanan. Cobain ya. Ya. Ini di Wih, bedelau kata orang Melayu cakap. Wan, dikacau dulu. Kacau dulu. Aduk ya. Aku Ya. payah nak manis-manis nih. Tak usah kacau lah gue. Karena depan itu ada yang lebih. Manis. Kenapa sih? Ini loh. Oh iya. Merasa dirinya paling manis, Gus. Padahal kan aku yang paling manis, Gus. Oke. Oke, balik ke pembahasan. Pandangan terkait industri. Pandangan Ya. terkait musik. Itu ada datanya sendiri nggak Gus? Entah dalam setahun terakhir bagaimana pertumbuhan kopi itu bisa secepat ini gitu. Ya kita lihat secara empiris aja gitu, secara kasat mata. Yang tadinya nih nggak usah jauh-jauh, tetangganya langkah kanan, Jalan Cemara. Iya. Dulu kan Iya. itu permukiman yang cukup senyap. Iya. Tapi sekarang kita bisa sama-sama lihat hiruk pikuknya Jalan Cemara itu gimana. Iya, alhamdulillah ya, maksudnya Alhamdulillah. lebih orang tetangga situ nggak jauh-jauh ngopi Iya. gitu kan. Tapi balik lagi nih bicara tentang pertumbuhan industri kopi, kopi shop khususnya, itu banyak banget sisi positifnya. Setidaknya mereka menyediakan lapangan kerja. Terus kopi juga kalau sekarang udah jadi bagian dari kebutuhan manusia kayak hidup gitu. Oke, terus Jadi coffee shop itu bisa berkolaborasi dengan bidang apapun. oke. Ada yang menjual musiknya, kita bisa event di sana.
Jadi banyak banget lah percabangan. Terus di satu meja kopi kadang-kala kita bisa membicarakan berbagai hal. Kita bisa dililan masalah proyek, kita bisa sharing bareng teman. Seperti ini juga bisa Gus ya. Seperti ini bisa juga di coffee shop juga kan. Tapi bisa nggak kolaborasi memang dia itu di tempat luar gitu Gus? Atau memang ada event-event tertentu kopinya masuk atau kopinya yang membuat event? Bisa nggak kira-kira? Oh bisa aja kok. Bisa Udah juga ada ya? beberapa contoh juga. Contoh di luar ya, kalau di Pekanbaru ada sih kayak di mall mungkin event-event kopi, kompetisi gitu. Oh yang oke. Ada ya itu Iwan tuh. Tapi namanya Iwan. ya namanya dunia kopi tidak lepas dari pro kontra ya kan. Dan Ya, betul. Agus ngalamin pro kontra lah dong kopi. Kemarin kan sempat inilah viral ya Agus ya. Viral lah, tapi menarik sih sebenarnya. Nggak semua persepsi kita dianggap orang benar, Iya. tapi menarik, itu sebuah keberanian sih. Tapi aku pribadi respect. Kenapa respect? Karena aku orang awam yang tahu tentang kopi, nggak tahu terlalu banyak, tapi aku pengen belajar terus. Nah, Agus sendiri memandang tentang pro kontra di khususnya Pekanbaru sih tentang kopi gimana sih? Gus? Itu- Kalau ada bahasanya, kalau sekarang nyebutnya pendekar gitu, apalah kayak gitu-gituan gitu. Gimana sih pandangan? Itu sesuatu yang lumrah sih menurutku, karena di mana-mana pun dinamika pasti ada. Benar-benar. Sebaik-baiknya orang pasti ada aja yang benci, apalagi aku yang buruk gitu misalnya. Ya benar. Jadi apa tadi Pak? Ya maksudnya pro kontra di dalam perkopian gitu. Oh, pro kontra dalam perkopian. Misalnya kalau kita bukan aja sebenarnya. Wah, kedai kopi ini kualitas rasanya gak enak. Wah, ini keren. Wah, ini keren. Ah, gimana sih? Wah ini standar harganya juga menurun nih gitu. Tergantung sudut pandang kalau aku Sudut bilang. pandang. Ya Tuhan menganugerahi kita dua buah mata, kanan dan kiri. Iya. Bagiku kanan melihat positif, kiri melihat negatif. Oh, oke. Jadi kalau misalkan ada nih yang nggak senang dengan coffee shop X, gitu, pasti ada juga yang suka. Oh, gitu. Iya. Jadi tergantung sudut pandang kita memandangnya seperti apa Ya, aku jawabannya aman aja nih Pak. Aman aja. Siap. Tapi tenang. Iwan perlu dipancing sedikit lagi nih. Perlu kita mancing lagi. Kita ulik lagi. Sebenarnya banyak yang mau dibahas tentang perkopian, nggak ada akan putusnya ya. Nggak Bahas akan kopi. putus ya Pak. Sama kayak pendekar tadi ya, nyinggung pendekar. Aku di sini juga berangkat dari kependekaran. Wis, pendekar awalnya. Pendekar Gus, ya. lah. Punya ilmu nggak? Ilmu apa gitu? Tapi Gus, pendekar ini yang orang sebut pendekar kopi itu muncul awalnya seperti apa itu Gus? Atau memang sebutan canda-candaan aja? Wah pendekar nih, Oh. ya kan? Kalau pendekar itu lebih tepat disematkan pada sosok tengil. Gitu. Tengil, Pada oke. sosok tengil yang haus akan ilmu, haus akan pokoknya pengen Tengil banyak bukan tahu. berarti salah ya? Bukan berarti salah, makanya Oke. itu aku bilang tadi, tergantung sudut pandang mana yang kamu Oke. gunakan. Karena kan setiap karakter orang kan berbeda-beda Iya. nih. Ada yang pembawaannya santai, ada yang pembawaannya tengil gitu kan? Kalau kita ambil sisi positifnya nih, datang pendekar ke satu kedai, dia pesan kopi, dia nanya terkesan ngetes baristanya. Harusnya itu bisa jadi pemantik untuk baristanya upgrade kemampuan, lebih gitu. banyak belajar lagi. Evaluasi ya. Evaluasi diri, ya. Jadi pentingnya ada pendekar, ada positif, ada negatif. Ada positif ada negatif. Cuma kalau pendekar juga layaknya di apa ya, cerita-cerita kerajaan dulu, pasti ada pendekar baik, pendekar jahat. Kalau yang jahat tuh bagiku yang kayak terkesan ngetes terus mencemeh. Itu kan beda konteks tuh. Suka cemeh di koinan. Tapi kalau kita pendekar, kita sharing-sharing, Tapi ada Gus yang seperti itu. ada banyak. Oke, terlalu dalam. Oke, lanjut kita materi selanjutnya ya. Ya. Oke, sip. Aku kan penasaran sama Agus kan. Ya. Dia kadang bareng-bareng si Doi ya kemana-mana ya, kadang bikin instastory. Doi ini apa? Doi ini kalau bahasa anak sekarang nih, cewek dia lah. Oh, gitu. iya. Cewek dia. Nah, cewek dia sendiri juga sama seperti Tapi bidang sudah ada Gus ya? Udah ada. Halo Masya cewek Agus. Allah. Siapa namanya Gus? Namanya Puspa. Masya Halo Allah. Puspa ini kan judul lagunya ST12. ST12. Putuskan saja pacar. Oke, Jangan dong. Jadi Puspa itu sendiri Oh, jahat nih, jahat nih. hampir sama ya di bidang kopi juga. Oke. Nah, barista juga ya, barista. Kalau cewek nyebutnya barista juga atau ada Barista nama? juga sih. Barista juga. Oke. Nah, sama Puspa sendiri kan ada cerita menarik juga tuh kan. Awal kalian kenal tuh di mana sih gitu? Oh iya, itulah aku maka itu insya Allah kedepannya juga aku bicara hari ini satu-satunya hal yang niatanku nggak pengen ninggalin sampai kapanpun ya kopi. Iya. Karena kesannya begitu dalam. Aku ketemu Puspa itu di kedai kopi. Masya Allah. Kita jalan Itu ketemunya sudah lama. sudah lama, 2012
2019 juga. 2019 ya. Berarti sudah Sempat jauh. awal dia terjun di kopi, jadi udah sempat ketemu sepatu. Berarti barengan ya itu ya? Iya, cuma ketemu dia udah nggak notice, cuma follow-followan, nggak ada komunikasi apa-apa. Gus, kalau boleh tanya, ketemunya itu pas lagi ngopi atau bagaimana Gus? Misalnya contoh nih Gus kan, Gus di sini nih, Puspa di sana kan, curi-curi pandang sih, apa kayak gitu? Masa seperti itu, kayak video klip. Atau cool gitu ya kan? Cool. Cewek nih, Wah. suka kopi, wih kopinya espresso. Iya. Pas pulang baru cek Instagramnya apa ya? Atau gimana Gus? Tapi biasanya kebanyakan cari Instagram kedai kopinya dulu. Dia bikin sesuatu enggak gitu. Oke. Boleh ceritakan Gus. Kalau itu ceritanya gini, dia waktu itu ngambil giveaway. Aku kan di Bocol loh, dia dapat giveaway kopi. Datang dia pakai ninja tuh. Oh dia sendiri Gus? Sama temennya. Oh sama temannya. Datang aku lagi gitaran sama teman-teman. Asik. Tuh dia pesan, diambil, terus di jalan dia tag Bocol IG-nya, kopi. Bocol gitu. Itu aku follow aja. Kan jadi betul. Berawal dari Insta Story menjadi story. Wes. Masya Allah, Menarik nih, story berawal yang dari berkepanjangan Insta- ada kan? Berawal dari Insta Story menjadi story. Menjadi story karena dia juga yang pertama notice storyku gitu kan, aku dulu rajin banget tuh bikin kutipan-kutipan. Oke. Notice Ada dalam satu- artian dia kasih ini ya di dalam story itu. Dia izin Pak, boleh saya save gitu. Boleh, gitu. Oke. Udah tuh nggak ada komunikasi hampir setahun. Oke. Sampai dia bikin story lagi nih, Insta Story. Setahun kemudian, Kurang lebih ya. kurang lebih setahun kemudian, terus dia bilang kalimatnya waktu itu pergi ngopi sendiri, bawa buku, nggak ada temen, ada ya ada, dia masuk. Lalu aku komen, bukannya bikin instastory bagian dari main handphone, dia bilang. Terus tanpa berbasa-basi udah aku ajak dia ngopi. Masya Allah. Lokasinya Itu responnya gimana Gus ketika diajak? boleh, kebetulan. Pucuk dicinta? Ulam putih. Ya. Mana tahu pada saat itu ketika aku habis ngajak rupanya si Puspa sama cowok lain. Oke. Oke, menarik. Tapi selain hobi yang sama di kopi, ada nggak hobi yang sama sama Puspa sendiri Gus? Ada, itulah aku sama Puspa ini cukup ekstrim juga ya bisa bilang. Ekstrim. Gimana Gus? Dia kan pakai nama IG-nya itu Gadis Kelana, sebenarnya dari judul puisiku. Wih, Oh, aku gitu. sempat bikin puisi Aku kawan-kawan. bikin puisi aku, jadi aku bikin puisi untuk dia, Gadis Kelana. Dia suka, dia pakai jadi nama IG-nya. Soalnya aku 5 hari ketemu dia, aku nembak dia. 1 bulan kemudian aku ditolak, Pak. Tunggu. 5 hari ketemu, ditembak, 1 bulan kemudian baru ada jawaban. Dan jawaban itu? Dia nggak bisa katanya. Oh gitu. Aduh, hancurkan. 2 pilihannya, tetap maju atau mundur. Enggak, dia kasih 3. Oh gitu, ada 3. Ya pengen aku menjauhi dia menjauhi aku, atau kita teman-teman aja. Masya Allah. Tapi aku nggak pilih ketiga-tiganya. Oke. Membuat pilihan sendiri. Buat pilihan sendiri. Nah, itu sebuah story Agus ya, kawan-kawan. Jadi kawan-kawan yang sebelumnya belum tahu, Agus itu jomblo apakah udah punya pacar? Agus udah punya pacar. Nama pacarnya Gadis Kelana. Oke, Masya menarik. Allah. Agus tahu aku ya. Agus di Instastory atau di Instagram, Agus juga sering ngepost beberapa di gunung ya. Maksudnya hobi mendaki Iya, juga iya. ya, hobi menggiat di alam juga ya. Oke, silakan boleh. Ya itulah, semuanya saling berkesinambungan, Pak. Jadi kayak aku ditolak, apa yang aku lakukan? Aku naik gunung besoknya, sumpah. Serius Gus? Iya. Besoknya betul. Besoknya betul. Oh, Itu Ya. pergi sendiri. Pergi sendiri dong. Solo. Karena aku emang naik gunung tuh lebih cenderung suka sendiri. Oke. Gunung mana Gus pada saat Aku itu? naik gunung Merapi. Di Sumbar ya? Oke, keren. Merapi Sumbar. Terus naik 2 malam aku ngecamp bener-bener sendiri tuh. Nggak bawa kendaraan juga. Waduh, backpacker ya? Tapi tetap prepare pada saat itu Gus atau intinya memang naik travel, baliknya backpacker. Menarik. Tapi sebelum itu terjadi, aku kan juga penggiat alam ya, saya sering juga mendaki sebelum itu kan. Iya, sering juga. Jadi ya nggak masalah sih, Ya, udah nggak punya masalah. pengalaman kan mendaki. Tiba-tiba takutnya nih patah hati, sebelumnya belum pernah nih mendaki. Iya. Nah, Tiba-tiba itu yang bahaya. Ah. Tanpa ada prepare. Contoh nih, kalau di gunung kita dingin tidak bawa SB, itu Iya. jadi sebuah Iya. timbul ini kan. Tapi Ya, karena bicara tentang kecelakaan di alam bebas itu seringkali diakibatkan karena kelalaian si pendaki Iya. sendiri. Oke, benar menarik ya.
itu jangan bodoh juga sih. Iya, tapi alhamdulillah pada saat itu Agus cukup bijak melarikan apa ya bahasanya itu ya, Sakit hati. menyampaikan perasaannya kembali gitu kan. Sakit hati. Nah, itu aja lah kuncinya, sakit hati tapi lari ke gunungnya. enggak, Nah, buat enggak. kawan-kawan yang sama pernah ditolak cewek, ya kan? Jangan berputus asa. Carikan tempat wadah untuk mencurahkan itu. Ya. Misal kayak Agus contohnya lari ke gunung. Mana tahu kawan-kawan bisa lari ke danau buatan. Ya setidaknya kalau di alam itu mungkin tidak menyenangkan tapi sudah pasti menenangkan. Asik. Sudah pasti apa tadi Gus? Walaupun tidak menyenangkan tapi sudah pasti menenangkan. Mantap, Masya Allah. mantap, masya Allah, emang keren. Dan makanya itu aku bilang Merapi itu gunung yang spesial banget bagi aku. Aku awal mula naik gunung di Merapi, itu nggak ada gejala hipotermia hampir mati. Sempat bilang aku nggak mau naik gunung lagi lah, tapi justru aku malah jadi candu gitu. Dan yang ketika aku mendaki sendiri itu pulang aku dari Merapi itu memang jadi titik balik hubunganku dan Puspa. Oh, gitu-gitu. Setelah dari pulang gunung itu ya? Iya, sampai aku pertama kali orang ngajakin diri Oh gitu. orang PDKT biasa ke tempat-tempat romantis kan, kalau aku ajakin demo. Agus ini ada sisi-sisi Dilannya itu, Dilan Bandung itu loh. Dilan Dilan Ini Dilan. Agus tuh Dilan bisa Pekanbaru. jadi Dilan Pekanbaru. Dilan kenyataan pahit sih. Iya. Tapi menarik mana sore ini, siang ini atau sore ini kita sebut di Langkah Kanan. Kita bareng Agus. Yang menurut aku banyak sih pengalaman yang unik, lucu dan memotivasi kita untuk bisa sharing-sharing ke teman-teman ya, buat para penonton dan pendengar nanti. Oke. Kita sebenarnya ada pertanyaan closing ya, Nana. Pertanyaan closing ya, menuju closing ya. Iya ada. Jadi, ini pertanyaan paling selalu kita bertanya untuk narasumber yang kemarin dan next selanjutnya. Apa sih pesan dan kesan Agus untuk program Tiba-Tiba Podcast yang gagas ya. digagaskan oleh Makna. Union Adventure dan Angkringan Makna Oke. Pekanbaru? Silakan. Kesannya sudah pasti positif ya, karena BTW sebelumnya juga aku sempat bikin podcast juga, aku senang aja tapi kali ini ditanya gitu. Semoga tetap positif, konsisten, teman-teman bisa bersinergi dengan beberapa narasumber lain, karena Pekanbaru itu tempat yang cukup banyak loh orang-orang yang bisa kita ulik, yang kayaknya dia biasa-biasa aja tapi sebenarnya banyak hal menarik juga gitu kan. Banyak hal yang bisa kita ulik ya. Pokoknya maju bersama kawan-kawan lah kan. Terima kasih. Itu ada singkatannya tuh nih Gus. MBK, maju Oh, bersama MBK. kawan. Masih Jadi mabuk. bersama kawan. Enggak ya. Janganlah. Nanya lah ya, nggak Boleh. boleh mabuk, no alkohol, tapi tak apa sikit. Oke, makasih Gus waktunya di siang hari ini. Maaf mengganggu waktunya juga. Semoga ini menjadi bermanfaat lah untuk kawan-kawan kita yang nonton Gus ya. Semoga terus memberi kebaikan lah, menebar senyuman lah dimanapun kita berada. Oke, Nan, closing ya Nan. Iya closing. Closing kayaknya hari ini kita cukup nyantai sih siang ini. Cukup nyantai. Cuman kalau Agus ini basicnya kan literasi. Aku pengen dong dikasih kalimat-kalimat penenang gitu. Penenang. Kalau kata orang kalimat motivasi lah gitu. Kalimat motivasi. Tentang apa nih? Bebas Gus. Bebas. Apapun Nah, itu Gus. kita setiap- Aku tentang konsep hidup yang aku gunain aja sih. Oke. Bagi aku dalam hidup itu kita akan melalui 4 fase. Terpaksa oke. Yang pertama protes, proses, progres, sukses. Protes itu fase dimana kita tidak yakin dengan apa yang kita lakukan. Progres ketika kita mulai berani memikirkan akan apa kita besok, lusa dan seterusnya. Oke. Terus proses itu ketika kita mulai nyaman, dan sukses itu ketika kita berhasil melalui tahapan-tahapan sebelumnya. Terus untuk teman-teman bergerak di bidang apapun, pesanku satu, tetaplah membumi meski kelak kau setinggi langit. Sekian. Mantap. Keren ya, keren. Terima kasih banyak Gus. Oke, terima kasih banyak. Luar biasa, yang di belakang juga ada tepuk tangan ya kan. Terima kasih Langkah Kanan, terima kasih Agus Bulan Juli. Iya. Dan kami closing dulu ya kawan-kawan, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dalam Silakan, program Kang. TTP Tiba-Tiba Podcast.